Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Fajri Asarina, NIM B11 2018 05358. Saya akan menjelaskan mengenai survei UMKM berdasarkan lokasi atau location dan peramalan atau forecasting pada warung lesehan ikan bakar Cianjur. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari UMKM ini. Warung lesehan ikan bakar Cianjur mulai berdiri pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 2 Desember 2018. Pendiri dari warung bakar ini adalah Bapak Hasan Asari. Warung lesehan ikan bakar Cianjur ini berada di Jalan Palebon Raya nomor 6, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurunan, Kota Semarang. Asal-usul nama warung lesehan ikan bakar Cianjur adalah warung ini diberi nama warung lesehan karena tempat ini menyediakan tempat makan berupa lesehan dari nama ikan, karena rumah makan ini menjual berbagai jenis ikan, yaitu nila, gurami, dan lele. Selain itu, warung bagor ini juga menjual berbagai seafood dan makanan ringan. Bagor adalah singkatan dari bakar dan goreng, sedangkan untuk nama Cianjur adalah cita rasa khas dan suasananya yang menunjukkan daerah Cianjur atau Sunda. Dan selanjutnya adalah mengenai definisi dari UMKM itu sendiri. Definisi usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, termasuk kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan UMKM ini terdapat dalam pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ini, usaha mikro kecil yaitu usaha produktif milik orang per orang atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Selain itu, terdapat beberapa lembaga juga yang menjelaskan mengenai pengertian UMKM tersebut. Yang pertama dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Ia mengatakan bahwa UKM adalah perusahaan atau industri dengan pekerja antara 5-19 orang. Yang kedua, menurut Bank Indonesia atau BI, Bank Indonesia mendefinisikan UMKM adalah perusahaan atau industri dengan karakteristik berupa modal kurang dari 20 juta, untuk satu putaran usaha hanya membutuhkan dana 5 juta, memiliki aset maksimum 600 juta di luar tanah dan bangunan, dan omset tahunannya kurang lebih sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya adalah lokasi. Lokasi menentukan prestasi. Hal tersebut merupakan ungkapan yang cukup tepat untuk segala jenis kegiatan. Demikian pula untuk kegiatan bisnis di sektor barang maupun jasa. Di sektor barang memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang tersebut atau tempat untuk memproduksinya atau yang biasa disebut dengan pabrik. Sedangkan untuk sektor jasa memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen. Masalah lokasi sangat mempengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai 1/4 dari harga jual produk. Selain itu juga, lokasi dapat mempengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku, dan sewa. Keputusan lokasi tergantung pada jenis bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya, meski inovasi dan kreativitas juga penting. Sedangkan untuk bisnis eceran dan jasa profesi, strategi yang digunakan difokuskan pada memaksimalkan pendapatan. Walaupun demikian, strategi lokasi pemilihan gudang bisa ditentukan oleh biaya serta kecepatan pengiriman. Yang selanjutnya adalah peramalan atau forecasting. Penentuan tingkat produksi yang merupakan tingkat penawaran dipengaruhi oleh jumlah permintaan pasar yang dapat dipenuhi oleh suatu perusahaan. Tingkat penawaran yang lebih tinggi dari permintaan pasar dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan biaya seperti biaya penyimpanan, biaya modal, dan biaya kerusakan barang.
Metode peramalan digunakan untuk mengukur atau menaksir keadaan di masa yang akan datang. Peramalan tidak saja dilakukan untuk menentukan jumlah produk yang perlu dibuat atau kapasitas jasa yang perlu disediakan, tetapi juga diperlukan untuk berbagai bidang lain seperti dalam pengadaan, penjualan, personalia, juga termasuk untuk peramalan teknologi, ekonomi, ataupun perubahan sosial dan budaya. Peramalan atau forecasting yaitu aktivitas memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Pengertian dari peramalan atau forecasting adalah suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif untuk melakukan perkiraan peristiwa pada masa depan dengan penggunaan referensi data-data pada masa lalu. Yang selanjutnya adalah data dan program. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh dari lokasi terlebih dahulu. Contoh soalnya seperti berikut. Warung Lesen Ikan Bakar Cianjur ingin melakukan ekspansi atau perluasan pasar yang diketahui alternatif lokasi beserta biayanya sebagai berikut. Yogyakarta, biaya tetapnya itu Rp320.000, sedangkan biaya variabelnya itu Rp15. Semarang memiliki biaya tetap sebesar Rp250.000 dan biaya variabel sebesar Rp20. Sedangkan Sragen memiliki biaya tetap sebesar Rp200.000 dan biaya variabel sebesar Rp30. Harga jual salah satu produk dari warung lesehan ikan bakar Cianjur yaitu ikan bakar adalah Rp22.500 per unit. Tentukan lokasi ekonomis dengan jumlah produksi 2.500 unit per tahun. Untuk menjawab pertanyaan dari soal berikut, pertama-tama kita harus memasukkan datanya tersebut ke dalam media POM Windows. Di sini kan ada bentuk tabel fixed cost, variable cost, Yogyakarta, Semarang, dan Sragen. Fixed cost di sini itu maksudnya biaya tetap, sedangkan variable cost-nya itu termasuk biaya variabel. Maka kita harus memasukkan datanya sesuai dari soal yang dijelaskan sebelumnya. Setelah kita memasukkan data-datanya, kita bisa mengklik solve di bagian atas Windows POM Windows itu, sehingga nanti muncul dengan location result tersebut seperti yang di tabel kedua ini. Setelah mengetahui location result atau hasil lokasinya itu, kita juga bisa mencari grafiknya. Grafiknya itu seperti yang ada di gambar tersebut. Dari grafik ini dapat kita simpulkan bahwa jika warung lesehan ikan bakar Cianjur merencanakan suatu produksi kurang dari 5.000 unit, lokasi yang terbaik adalah Yogyakarta. Dan untuk produksi yang lebih besar dari 14.000 unit, itu lokasi yang terbaik adalah lokasi di Semarang. Contoh soal berikutnya adalah forecasting. Contohnya yaitu penjualan sebuah produk dari warung lesehan ikan bakar Cianjur adalah 3.500 unit pada bulan Januari dan dapat diramalkan secara sederhana dengan pendekatan naif maupun pendekatan rata-rata bergerak 3 bulanan. Diketahuinya data penjualan sebagai berikut. Pada bulan Januari, penjualan sebesar 3.500, bulan Februari sebesar 3.200, bulan Maret sebesar 4.950, bulan April sebesar 4.760, bulan Mei sebesar 4.465, dan yang terakhir pada bulan Juni sebesar 3.250. Yang ditanyakan adalah ramalkan penjualan produk warung lesehan ikan bakar Cianjur pada bulan Januari tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan naif. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah memasukkan data ke dalam media POM Windows menggunakan metode naif. Untuk mengatur metodenya, kita bisa mengubah dari yang di tabel pertama itu kan ada tulisan method. Di situ kita bisa ngatur mau menggunakan naif metode atau moving average metode. Terus baru penjualan data-datanya dan bulannya kita masukin sesuai dengan soal yang dicontohkan. Setelah itu, nanti di atas sama kayak yang di location, di atas itu ada tulisan solve. Di situ kalian klik solve, nanti ketemu dari forecasting resultnya ini atau hasil dari peramalannya tersebut. Di sini terlihat next periodenya itu 3.250 unit. Selain kita dapat mengetahui hasil dari peramalan tersebut, dari media POM kita juga bisa mengetahui detail dan error analisis, yaitu yang ada di tabel yang atas.
Untuk yang tabel bawah itu menjelaskan mengenai kontrol atau tracking signal. Selain itu, kita juga bisa mengetahui grafik dari kayak perubahan penjualannya tiap bulan tersebut. Dari grafik itu juga bisa didapat keambil kesimpulan. Dapat diramalkan dengan menggunakan pendekatan naif. Penjualan produk warung nasi ikan bakar Cianjur pada bulan Januari tahun 2020 adalah sebesar 3.250 unit, karena dari dari hasil peramalan tadi kan juga udah ada dicantum kalau next periodnya itu sebesar 3.250 unit. Berikutnya yaitu saya akan mencoba menggunakan metode rata-rata bergerak 3 bulanan dengan contoh soal yang sama dan dengan data penjualan yang sama. Tapi kali ini kita menggunakan metode pendekatan rata-rata bergerak 3 bulanan. Caranya itu juga sama. Pertama, kita masukin datanya dulu ke media POM Windows, tapi dari metodenya itu kita ganti ke moving average. Karena kita minta 3 bulanan, maka period to average yang di tabel atas ini, yang di period to average itu kita ganti 3 bulanan karena kita minta 3 bulanan. Tapi semisal kita minta 4 atau 5 bulanan, berarti kita bisa ganti ke period to average itu 4 atau 5 sesuai dengan soal yang diminta. Setelah itu nanti baru kita ngeklik di kata solve yang ada di atas dari media POM itu. Ada kata solve, klik, nanti ketemu hasil dari peramalan unit penjualan berikutnya. Di sini kan next periodnya itu 4.158,333 dibulatkan menjadi 4.158 unit. Selain dari hasil peramalan itu, kita juga bisa nemuin dari detail dan error analisis, yaitu yang ada di gambar yang atas. Terus buat yang tabel bawah atau gambar yang bawah itu menjelaskan mengenai error as a function of n. Selanjutnya dari yang gambar ini itu menjelaskan mengenai kontrol atau tracking signal. Terus setelah itu dari media POM itu kita juga bisa menemukan grafiknya, grafik dari penjualan produk itu per bulannya atau tiap bulannya. Dari grafik ini atau dari yang hasil peramalan tadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan rata-rata bergerak 3 bulanan, penjualan produk warung lesan ikan bakar Cianjur pada bulan Juli 2020 sebesar 4.158 unit. Setelah saya menjelaskan contoh dari lokasi dan forecasting tadi, saya akan menyimpulkan mengenai presentasi saya kali ini. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa lokasi yang paling strategis untuk warung lesan ikan bakar Cianjur apabila merencanakan produksi kurang dari 5.000 unit Setelah saya menjelaskan contoh dari lokasi dan forecasting tersebut, saya akan mengambil kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa lokasi yang paling strategis untuk warung lesan ikan bakar Cianjur apabila merencanakan produksi kurang dari 5.000 unit, lokasi yang terbaik adalah Yogyakarta. Namun, apabila dia berproduksi lebih besar dari 14.000 unit, lokasi yang paling baik adalah di Semarang. Dan untuk soal dari peramalan itu menggunakan dua metode, kan tadi kita menggunakan dua metode. Yang pertama itu metode naif dan yang kedua itu metode rata-rata bergerak 3 bulanan menghasilkan unit produk yang berbeda. Dengan menggunakan metode naif dapat hasil bahwa peramalan produksi untuk Januari tahun 2020 sebesar 3.250 unit. Tapi sedangkan untuk menggunakan metode rata-rata bergerak 3 bulanan didapat hasil bahwa peramalan produksi untuk bulan Juli tahun 2020 adalah 4.158 unit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di grup, nanti akan saya coba jelaskan atau menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.